Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran Cak. Kita akan bahas video. Ya, video ini kita akan bahas tentang MotoGP kemarin. Bagaimana luar biasanya pertarungan antara Jorge Martin, Brad Binder dan juga Pecco Bagnaia. Nah Kang Mas, jadi kalau kita bahas mengenai race di Chang Buriram kemarin, bisa kita lihat bahwa ternyata pembalap dari Ducati, Jorge Martin adalah the best of the best. Dari sprint race yang luar biasa, ngacir ke depan, kemudian juga ternyata pada saat race pun dia tak terkalahkan. Kita juga berikan salut kepada Pecco Bagnaia yang pelan dan pasti. Pecco mampu merasa ke depan dan bahkan mengancam posisi dari Martin dan juga Binder. Yang menjadi pertanyaan, Cak, apa yang terjadi dengan Chang Buriram kemarin? Bagaimana kondisinya? Dan kenapa tiba-tiba posisi dari Brad Binder yang seharusnya finish posisi kedua tiba-tiba kok turun ketiga dan digantikan oleh Pecco Bagnaia? Apakah ini ada semacam konspirasi Italia dan Spanyol? Nah, ini beberapa komen-komen yang datang dan nongol di Facebook Iwan Benaran dan juga beberapa komen yang nongol di blog Iwan Benaran. Makanya Cak, IWB ingin membahas perkara ini. Kita akan bahas secara detail seperti apa sih kondisinya dan apa yang terjadi supaya sampean tahu seperti apa detail dari race kemarin di Chang Buriram. Cak, jadi informasi buat sampean, para pembalap kemarin semuanya yang di depan rata-rata menggunakan tipe kompon ban depan medium untuk ban depannya ya. Jadi ban depan medium dan belakangnya adalah hard. Ini adalah salah satu cara mereka untuk menjaga traksi ban belakang karena informasinya kemarin di Chang Buriram ternyata sangat panas, Cak. Aspalnya luar biasa demanding. Aspalnya ini sangat boros pada ban. Dan itulah kenapa para pembalap kemarin cukup khawatir. Dan bahkan Jorge Martin dan juga Binder mengeluhkan beberapa saat mereka sebelum memasuki last lap mereka sudah kehabisan traksi. Akan tetapi memang kita harus akui, Cak, Jorge Martin adalah pembalap yang luar biasa. Dan informasinya Martin memberikan acungan jempol pada timnya yang berhasil nge-adjust motornya menjadi kuat pada saat braking. Dan teman-teman, ternyata setelah kita IWB mencoba membedah kenapa sih selama ini Martin selalu melakukan strategi seperti Lorenzo, yakni dia attacking ke depan, dia lari ngacir ke depan. Dan ternyata, Cak, ada alasan khusus yang dikemukakan oleh Martin bahwa dia memang sengaja menghindari duel dengan Pecco Bagnaia karena kondisi motornya. Jadi untuk GP23 ditekankan oleh Martin memang memiliki kekuatan dari sisi braking. Ternyata ada kabar yang kurang enak dari tim Aprilia, yakni Alex Espargaro yang dijatuhi hukuman penalti oleh Tim Stewart. Jadi termonitor ya, setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Stewart melakukan scruting dan mereka menemukan bahwa motor RSGP yang digunakan oleh Alex Espargaro menyalahi aturan di mana tekanan bannya di bawah normal dari standarnya. Jadi konfirmasi dari Tim Stewart, mereka menemukan hampir lebih 50% lap tekanan dari ban untuk Alex Espargaro, motornya itu di bawah dari standarnya. Dan ini membuat mereka harus menjatuhi hukuman penalti 3 detik mundur ke belakang, yang artinya posisi dari Alex Espargaro yang harusnya di posisi kelima mundur ke 8. Jadi ini untung buat Marc Marquez dan juga Fabio Quartararo yang di belakangnya, otomatis mereka naik satu posisi. Nah, selain dari Alex Espargaro, Cak, ternyata juga ada peringatan dari Tim Stewart untuk 3 pembalap selain dari Alex Espargaro. Yang pertama adalah Pol Espargaro, yang kedua adalah Jorge Martin, dan yang ketiga adalah Marc Marquez. Jadi di GP Thailand kemarin pada saat race ditemukan ketiga pembalap, 4 maksudnya ya, bersama Alex Espargaro. Tapi Alex ini kan sudah 2 kali warning sehingga mereka harus melakukan punishment atau memberikan hukuman. Sementara untuk pembalap yang ketiga ini yang Pol Espargaro, Jorge Martin dan juga Marc Marquez ini baru pertama. Nah, ini sangat berbahaya, Cak. Ini sangat berbahaya. Ini celaka banget. Jika Martin pada next race dia ditemukan ternyata secara tekanan angin dari ban mereka di bawah standar, bisa saja nanti Martin akan mendapatkan penalti atau hukuman mundur seperti dilakukan oleh Tim Stewart kepada Alex Espargaro. Ini adalah sebuah kondisi yang cukup krusial. Dan memang, Cak, jika kita bahas mengenai ban ini sangat tricky, Kang Mas. Beda banget dibandingkan dengan balapan lainnya yang mana untuk MotoGP itu diatur per tahun ini untuk tekanan ban demi alasan safety. Jadi konfirmasi dari Michelin, jika tekanan ban di bawah standar atau mungkin terlalu tinggi, maka berpotensi bahwa ban akan failure atau gagal atau mungkin meledak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti peringatan dari Michelin jelas sekali, semua pembalap harus mengikuti regulasi mereka di mana tekanan ban harus sesuai standar yang dipatok oleh Michelin. Jadi ini adalah sebuah kabar yang mungkin kurang mengenakan bagi Alex Espargaro dan juga sangat berbahaya bagi ketiga pembalap. Mungkin buat Marc Marquez
atau Paul Espargaro nggak masalah, Cak, karena mereka nggak berebut juara dunia, title juara dunia. Tapi Jorge Martin ini adalah sebuah ancaman penalti yang tidak main-main. Jadi Martin pada next race harus hati-hati. Sekali lagi, timnya harus hati-hati, karena jika sekali lagi tekanan bannya tidak sesuai standar yang dipatok oleh Michelin, maka sangat terbuka kemungkinan Martin akan mendapatkan penalti mundur seperti yang dilakukan oleh Wim Schwartz kepada Alex Espargaro. Jadi itu adalah kabar pertama, Cak, yang kurang mengenakan bagi tim Aprilia. Dan yang kedua, Cak, sama tahu nggak kenapa tim Aprilia yang pada saat latihan bebas, kemudian kualifikasi, kemudian juga beberapa sesi yang mereka lakukan seolah-olah ya Aprilia ini luar biasa, jos gandos tenan, kenceng larinya, mantap tenan, jadi selalu di depan. Akan tetapi pada saat race kemarin ternyata mereka berantakan. Ternyata, Cak, konfirmasi yang diberikan oleh Alex Espargaro dan juga Maverick Viñales, mereka menemukan bahwa RSGP ini secara cooling sistemnya benar-benar aneh, Cak. Jadi maksudnya gini, mereka merasakan dari suhu dengan kondisi temperatur yang sangat panas sirkuitnya, ternyata Aprilia memberikan sensasi yang luar biasa panasnya. Jadi kalau kita lihat pembuangan dari heat atau panas motornya kurang maksimal atau kurang sempurna, sehingga informasi dari Maverick Viñales dan juga Alex Espargaro, mereka sangat sulit bernafas. Jadi Alex mengakui dia sulit bernafas gara-gara panas yang menyengat masuk ke dalam helmnya. Jadi ini adalah salah satu kondisi bagaimana mereka bisa membuang panasnya supaya nggak ke muka atau ke badan rider, tapi dilempar ke kiri kanan. Salah satu masalah Aprilia yang memang tidak terekspos tapi ternyata terjadi pada Chang Buriram sirkuit kemarin. Kalau sama nanya mengenai apakah Binder diturunkan posisinya, itu adalah sebuah konspirasi. Teman-teman yang komen-komen memang cukup unik, tapi memang, Cak, kalau kita lihat dari rekaman ya, ini rekamannya. Jadi WP berikan semacam slow motion buat sampean, biar sampean tahu seperti apa kondisi kemarin. Kenapa tiba-tiba Binder diturunkan posisinya dari posisi kedua ketiga, dan ini sangat menguntungkan Pecco Bagnaia yang sekarang ini mempertahankan juara dunia melawan Martin. Dan inilah yang membuat isu-isu liar ya, kenapa sih Binder kok diturunkan posisinya, kok nggak fair dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan jawaban tentu saja Iwi sudah siapkan video yang akan memberikan gambaran kesampaian apa yang terjadi dan kenapa harus diturunkan posisi dari Binder. Berikut videonya, Cak. Untuk membahas itu tentu saja kita harus meneliti dari video langsung supaya sampean tercerahkan. Dan inilah video yang akan dibesar ke sampean semuanya, bagaimana detik-detik momen pada saat Binder dikatakan sebagai menyalahi aturan regulasi dan menginjak garis hijau atau track limit, dan inilah detik-detiknya, Cak. Jadi kita lihat di sini Martin yang dikejar keras oleh Binder, dan kita lihat posisi seperti ini, Cak. Secara speed memang Binder kelihatan banget ya, dia berusaha keras, ngoyo parah sehingga dia sedikit melebar dari racing lainnya. Kita lihat dari sini. Nah, detik-detik bagaimana Binder yang akhirnya kita lihat dari sini ya. Yes, dari sini, Cak, kelihatan sekali. Nah, dari sini kelihatan kan bagaimana posisi Binder yang sliding parah. Dia berusaha keras untuk mengontrol motornya supaya tidak keluar dari jalur. Dan ternyata dari sini sekonyong-konyong kita lihat ban. Yes, ini dia, Cak. Jadi dia turun dan menginjak garis hijau atau track limit. Dan inilah yang membuat Wim Schwartz menjatuhkan penalti hukuman mundur satu posisi. Seperti ini, langsung masuk ke dalam ya. Jadi beberapa saat kita lihat lagi ya. Seperti ini, Cak. Yes. Nah, ini adalah salah satu rekaman yang sangat jelas, memberikan gambaran ke kita semuanya bagaimana Brad Binder yang goyang dan kemudian dia jatuh di sini, Cak. Cukup jauh masuknya. Kalau sebelumnya kan hanya beberapa senti, ini sih udah cukup jauh ya, 10 sentian kayaknya nih, nggak nyampe sih ya 5 senti. Dan dia masuk langsung ke bagian tracknya. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu regulasi MotoGP di mana para pembalap dilarang tidak boleh menginjak garis hijau. Jadi ini disebut sebagai exit track limit, jadi melebihi track limit. Dan inilah yang membuat akhirnya Brad Binder hanya bisa menelan ludah. Dia diturunkan posisinya satu posisi, akhirnya dia hanya finish ketiga, dan akhirnya secara otomatis pun posisi Pecco naik ke 2. Jadi ini adalah good news buat para fans Pecco Bagnaia pastinya. Jadi ini membuat Pecco pun secara poin akhirnya tidak terlalu jauh terpangkas, masih unggul 13 poin dibandingkan dengan Jorge Martin. Kita lihat dari sini, Cak. Nah ya kan, posisi dari Binder yang luar biasa berusaha keras dan akhirnya dia yes di sini, Cak, lihat nih. Jadi ini adalah momen di mana dia akhirnya dijatuhi hukuman penalti.
Ya cukup jauh ya posisinya, dan dia udah masuk sini. Dan ini adalah last lap. Dan memang kamera nggak bisa bohong, Cak. Tidak bisa bohong. Binder juga memberikan konfirmasi, dia tidak protes dengan itu karena ini adalah regulasi, regulasi, dan dia menerima penalti yang diberikan. Dia nggak bisa berbuat apapun, no choice. Dan lihat nih, kamera dari Pecco Bagnaia dari belakang. Yes, ini kita lihat dia jatuh. Nah di sini ya. Jadi memang Martin aman karena Martin tipis di sini, Cak. Martin tidak menyentuh garis hijau. Nah seperti itu ya, luar biasa ya, berapa senti doang, Cak, efeknya menyesakkan dada Kang Mas ya. Jadi itu, Cak, ya, informasi buat sampean semuanya kenapa Brad Binder dijatuhi hukuman penalti mundur 1 posisi. Nah otomatis, Cak, hasil final maka bisa dipastikan bahwa Binder pun turun 1 posisi. Dan kita lihat Jorge Martin menjadi juara di Chang Buriram, kedua Pecco Bagnaia, ketiga Binder, dan 4 Bezzecchi yang luar biasa. Teman-teman harus tahu Bezzecchi ternyata juga mengeluhkan, Cak, ya. Jadi kondisi fisiknya masih suffering banget, dia merasa secara kemampuan untuk fisiknya terbatas. Yang paling menyiksa justru staminanya, karena dia merasa otot-otot lengannya, kemudian juga bagian belakang leher itu sangat menyiksa. Jadi sakit, dia berharap di Sepang nanti dia bisa lebih fit, dia akan kembali ke negaranya, dia akan beristirahat. Dan kelima adalah Fabio Quartararo yang luar biasa. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa sebenarnya kelima ini adalah Alex Espargaro. Akan tetapi karena ada penalti, maka Alex akhirnya turun di posisi ke-8 ya. Jadi penalti 3 detik, dia turun ke posisi 8. Otomatis posisi dari Fabio pun naik dari 6 ke 5, termasuk juga Marquez yang ke-7 akhirnya naik ke 6. Jadi ini adalah raihan yang luar biasa bagi tim Jepang, di mana Fabio juga menyatakan cukup puas hasil di Chang Buriram. Dia merasa secara kemampuan motornya setelah menggunakan used tire itu better dibandingkan dengan tim lainnya. Jadi ini adalah good news buat Yamaha. Katanya Yamaha akan berusaha keras untuk improve terus. Sementara Marquez juga sama, Cak. Marquez menyatakan bahwa dia juga lumayan happy karena ternyata secara feeling dengan kondisi yang terbatas untuk kemampuan motornya, dia merasa cukup senang karena ternyata dengan menggunakan ban medium belakang secara kecepatan RCV tidak terlalu buruk, walaupun saat ini pun dia harus pas di posisi ke-6, tapi ini sudah menjadi hasil yang bagus buat tim HRC. Kemudian ke-7 Luca Marini, Cak, kemudian Alex Espargaro, dan 9 Fabio Di Giannantonio, 10 Johann Zarco, 11 Franco Morbidelli, 12 Joan Mir, dan 13 Bastianini, 14 Nakagami, 15 Raul Fernandez, dan 16 Jack Miller, kemudian 17 Augusto Fernandez, dan juga 18 Paul Espargaro. Dan teman-teman, Maverick Viñales ini not classified karena dia masuk ke pit. Dia merasa bahwa suhu dari motornya luar biasa, dia sangat suffering, dia bahkan sulit bernafas ya, sama dengan Alex Espargaro, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke pit. Jadi nggak balapan, dan ini yang menjadi PR bagi tim Aprilia, Cak. Oke, ini hasil dari race Thailand yang mana ada sedikit revisi, di mana posisi dari Pecco naik kedua, kemudian juga Brad Binder turun ketiga, kemudian juga Alex Espargaro turun ke-8 dari ke-5 sebelumnya, Cak. Nah kita lihat sekarang untuk fast lap ridernya. Dan ternyata, Cak, fast lap rider itu dikuasai oleh Marco Bezzecchi yang tidak menyangka ya Marco ini menjadi pembalap terkencang. Dan kedua ternyata Pecco Bagnaia. Artinya secara kecepatan Pecco luar biasa. Kita tahu bahwa Pecco ini sebelumnya kan memang dari belakang dan terus ya untuk overtake dan secara kecepatan sangat bagus. Tapi sayang sekali pada akhir-akhir lap memang dia sudah kehabisan traksi, sehingga akhirnya Pecco harus puas di posisi kedua. Itu pun bagus banget sih menurut TBB. Dan ketiga Brad Binder, Maverick Viñales keempat, Alex Marquez kelima. Marc Marquez mengejutkan, dia nangkring di posisi ke-6 time attackingnya untuk race, dan ke-7 Alex Espargaro. Dan ternyata Jorge Martin di sini bukan pembalap yang kencang, dia menorehkan waktu yang tidak terlalu istimewa. Kecepatannya hanya 1 menit 31.090 untuk the bestnya. Ya memang beda dikit sih, Cak, ya 0,2 sekian detik ya. Tapi tetap ya secara ranking dia di posisi ke-9 untuk Martin. 10 Fabio Quartararo, 11 Raul Fernandez, Johann Zarco 12, 13 Fabio Di Giannantonio, dan 14 Enea Bastianini, dan terakhir Miguel Oliveira. Ini gambaran buat sampean semuanya untuk fast lap each ridernya. Sampean tahu nggak kenapa Pecco ini dikatakan memiliki kemampuan braking dari motor GP23 yang luar biasa? Ini dikatakan oleh Martin, dan inilah buktinya, Cak. Nah di sini sampean bisa lihat bagaimana kestabilan dari Pecco Bagnaia yang luar biasa, cepat sekali. Masuk tikungan pun dia bisa mengerem sangat dekat. Lihat seperti ini, dan lihat kan, tuh ya. Jadi dua pembalap sekaligus disalip oleh dia.
sayang sekali dia mengambil posisi yang salah dari luar sehingga sangat kesulitan dia untuk overtake. Tapi dari sini kelihatan banget Cak, bagaimana kekuatan braking GP23. Dia bisa mengerem sangat dekat di tikungan dengan stabil tanpa ada gejala sliding atau goyang. Dan kita lihat di sini Cak, lihat nih. Nah ya kan, jadi ditahan oleh Martin dari dalam. Memang kalau overtake dari luar itu sangat sulit ya, sangat jarang bisa berhasil. Jadi di sini kita lihat bagaimana Pecco dan Martin. Pecco yang sudah berusaha keras mengambil dari luar, tapi ditahan oleh Martin dan seperti ini Cak. Nah ya kan, yes, dia sudah keluar dari racing line dan ini yang membuat Binder pun masuk dari dalam pula. Jadi akselerasinya lebih bagus. Yes, seperti ini kira-kira. Jadi itu gambaran betapa kuatnya kemampuan braking dari GP23 Pecco Bagnaia dan ini ditakuti oleh Jorge Martin Cak. Ini adalah World Champion Classification yang mana seperti biasa besar kesampaian semuanya. Teman-teman biar tahu bagaimana poinnya dan ternyata Pecco saat ini dari 18 kemarin ya. Sekarang terpangkas menjadi 13 poin dari Martin yang bisa memangkas sedikit 5 poin dan kemudian 3 Bezzecchi dengan 79 poin. Gapnya cukup jauh. Lalu 4 Binder 140 poin, Alex Spargaro ke-5 dan Zarco ke-6, Viñales ke-7, Marini ke-8, Quartararo ke-9 dan Miller ke-10, Alex Marquez ke-11, Fabio Di Giannantonio 12 dan Morbidelli dan lain sebagainya hingga terakhir Liquena Caya. Dan kemudian untuk World Championship udah jelas Cak, Ducati unbeatable. Ducati memenangkan 14 race dari 17 yang sudah dijalani, ini luar biasa. Dan kita lihat di sini Ducati ternyata menorehkan 589 dan kedua KTM dengan 321 poin, lalu Aprilia 287, Honda 166 dan 5 Yamaha 165. Kemudian untuk tim Pramac Racing masih menjadi penguasa, kedua Monevier 46 dan ketiga Ducati Lenovo, 4 Red Bull KTM dan 5 Aprilia, 6 Monster Energy Yamaha, 7 Gresini Racing, 8 Cryptodata, 9 LCR Honda, 10 Repsol Honda dan 11 Gas Factory Racing. Nah, biar Kang Mas, jelas ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat secara gambar, suka nggak suka itu faktanya Cak, bahwa Binder memang melakukan kesalahan. Binder melebar sedikit dan dia menginjak garis hijau dan ini disebut sebagai track limit. Jadi track limit ini akan membuat penalti yang diberikan kepada para pembalap. Dan memang Binder ini selalu langganan Cak. Heran WB juga ya, selalu ya kalau sudah last lap, istilahnya duel itu selalu ya Binder. Kenapa ya? Kalau kita lihat ini melebar mulu dan tipis banget. Tipis, kalau ini agak lebar sih. Sebelum-sebelumnya kan tipis banget ya. Dan selalu ada Pecco di sana. Itu yang kebetulan sekali ya. Kebetulan banget kenapa selalu ada Pecco di sana dan seolah-olah Pecco yang diuntungkan dan memang Pecco diuntungkan Cak. Tapi faktanya yang menjadi masalah ya dari Binder sendiri. Ya harus hati-hati seharusnya ya. Jadi tidak ada konspirasi, tidak ada yang namanya memenangkan Pecco karena faktanya demikian. Dan jujur Cak, kalau sama nanya mengenai regulasi ini ya agak konyol sih sebenarnya dari kacamata pribadi, sebab Binder tidak diuntungkan sama sekali dengan dia melebar sedikit, itu tidak diuntungkan sama sekali. Tidak memberikan keuntungan intinya. Termasuk juga sebelum-sebelumnya juga sama. Sebelumnya pun dia tidak diuntungkan dan ternyata harus turun posisi, ini adalah konyol sekali. Jadi kalau menurut IBB, kenapa sih MotoGP regulasinya terlalu ribet ya? Kalau memang sudah yang namanya last lap ya harusnya diberikan kebebasan lah ya. Yang penting kan tidak sampai melebar jauh banget. Tapi ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol ketika teman-teman para pembalap itu duel. Jadi seharusnya ada pengecualian seharusnya ya. Ini dari kacamata pribadi. Kalau begini kan sama tahu sendiri ya, namanya pembalap jadi mikir ya, mau attacking mikir, nanti jangan-jangan kena injek nih garis hijau dan kena penalti. Jadi nggak seru kan. Seharusnya ada yang namanya ya apa ya, fleksibilitas lah saya. Ini adalah last lap, last duel, seharusnya begitu. Jadi sayang banget ya. Jadi akhirnya teman-teman tahu sendiri Binder di penalti gara-gara memang track limit dan ini membuat Binder diturunkan posisinya dan membuat Pecco pun akhirnya menjadi finish di posisi kedua. Ya, itu Cak ya update IBB tentang apa yang terjadi dengan Binder dan itulah hukumnya, peraturannya memang demikian. Sekarang yang terakhir Cak, jadi informasi buat sampean yang mungkin sekarang menunggu tentang bagaimana dengan tren market saat ini, kita bisa pastikan ternyata Cak, Johann Zarco memberikan kepastian bahwa dia tidak tertarik ke HRC. Ini sebuah pernyataan yang cukup menarik. Kenapa sekelas Zarco tiba-tiba berubah pikiran? Karena kita tahu semua pembalap pasti ingin ke tim factory. Kenapa saat ini sekarang Zarco yang terbaru justru memberikan pernyataan bahwa dia akan tetap di LCR, dia tidak tertarik ke HRC. Ternyata informasi yang kita dapatkan
HRC ini kayak niat gak niat, Cak. Jadi beberapa informasi yang berkembang di luar ya, di media luar memberikan konfirmasi bahwa Zarko, manajernya sudah mencoba untuk ngontek HRC karena memang belum ada konfirmasi dari HRC menyatakan lah istilahnya ya nanya lah piye ki Kang Mas kira-kira jadi nggak nih ke HRC, dan ternyata Cak respon dari HRC adalah mereka tidak memberikan respon. Jadi respon HRC silent, tidak memberikan konfirmasi apapun sehingga akhirnya Zarko memberikan keputusan bahwa dia tidak tertarik. Dia merasa bahwa HRC memang tidak terlalu serius untuk itu sehingga pada akhirnya Zarko memberikan kepastian dia akan di LCR, nggak akan pindah ke HRC. Final words atau kata-kata dari Zarko yang artinya dia tidak ada hope atau harapan di HRC. Itu mengenai Zarko. Kemudian bagaimana dengan Miguel Oliveira? Ternyata sama aja. Miguel Oliveira memberikan pernyataan secara luas ke publik. Dia memberikan pernyataan bahwa ternyata hingga detik ini HRC belum mengontak dia. Jadi artinya selama ini semuanya hanyalah isu dan isu, dan ternyata dari Oliveira pula dia menunggu hingga detik ini supaya HRC ngontak dia. Dan ternyata hasilnya yang terakhir adalah tidak ada satupun dari dedengkot HRC walaupun maupun Alberto Puig khususnya yang ngontek Oliveira. Tandanya bahwa sepertinya memang HRC tidak serius terhadap Oliveira. Jadi inilah yang memberikan pernyataan, yang memberikan semacam penekanan dari Oliveira bahwa dia akhirnya memutuskan untuk tetap di Aprilia. Dia tidak akan melirik ke Honda. Jadi kita case close di sini, Cak. Jadi kita tutup. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya calon dari HRC itu siapa? Kemarin ada Iker Lecuona, kemudian juga ada Jack Dixon, kemudian juga ada beberapa nama yang akhirnya menguap. Dan sekarang justru ada sebuah kabar dan isu yang sangat menarik bahwa diduga Fabio Di Giannantonio justru yang sudah tanda tangan bersama HRC. Ini menarik, Cak. Ini menarik karena Fabio juga memberikan pernyataan secara publik bahwa akan ada kabar terbaru dari dia, mungkin di Sepang ya, paling nggak di Sepang. Dan saat ini informasinya memang mereka sedang negosiasi dengan HRC. Dan inilah yang membuat kita pun menjadi tersenyum, Cak. Kok iso yo? Kok bisa ya? Maksudnya dari ada bener ya, dari Marquez lari ke Gresini, dituker Fabio ke HRC. Jadi memang ini semacam penekanan ke kita semuanya bahwa sepertinya HRC makin tidak ragu dengan Fabio Di Giannantonio, karena kita tahu bahwa di Mandalika kemarin luar biasa, termasuk juga di Phillip Island, Fabio menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan. Walaupun ya tentu saja belum kita bisa klasifikasikan sebagai top rider, karena setidaknya dia harus benar-benar mampu menguasai top 5 untuk klasemen sementara. Tapi kan tidak, Cak. Bagaimana lagi, Cak? Nggak ada opsi lain. Soalnya kita tahu bahwa Honda gagal mencari pembalap bagus. Saat ini Honda kebingungan, dan ini adalah bentuk kegagalan dari Alberto Puig. Jadi dari kacamata pribadi ini adalah kegagalan dari Puig yang tidak mampu mencari para pembalap muda, tidak mau untuk melakukan penggemblengan dari bawah, kemudian juga diangkat ke MotoGP. Kita tahu Pedro Acosta yang lolos dari pantauan Honda dan justru sekarang dipegang oleh KTM, dan kita tahu pula Jorge Martin yang 2018 bersama Honda, juara bersama Honda, ternyata juga dilepas. Kita tahu juga Jack Miller, bagaimana pertama Honda yang menarik Jack Miller, tapi ternyata ujung-ujungnya ya kita tahu ternyata Jack Miller justru tidak bersama Honda. Artinya Honda saat ini memang gagal dari sisi pribadi untuk menggembleng atau mencari bibit unggul andalan, dan saat ini mereka pun kekurangan pembalap, dan akhirnya ujung-ujungnya diindikasikan Fabio Di Giannantonio lah yang akan menggantikan Marc Marquez. Kita tunggu saja seperti apa kabar selanjutnya, Cak. Lalu Kang Mas, kabar juga buat teman-teman yang mungkin fans Marc Marquez. Ya, kita nggak akan bahas mengenai race kemarin karena memang race kemarin Marquez cukup baik ya, dan secara feeling dari sprint race dan juga race kemarin sangat keren. Ibu katakan memang Marquez ini luar biasa, Cak ya. Seorang pembalap yang mengendarai motor dengan kondisi yang limitasi ya, kita katakan tidak terlalu bagus, tapi dia mampu merasa ke depan, dan juga luar biasa buat Fabio Quartararo. Dan Fabio sejauh ini memang merasakan ada improvement dari Yamaha, dia happy. Dia katakan bahwa step by step Yamaha akan mencoba untuk mengembalikan corner speed, dan secara kemampuan ternyata Yamaha M1 ini unggul dibandingkan dengan para motor lainnya untuk penggunaan ban yang sudah terpakai. Jadi used tire, untuk used tire ternyata Yamaha sangat bagus, Cak. Jadi artinya begini, Cak, di awal mungkin kurang kenceng ya, attackingnya kurang kenceng, kalah dengan Ducati, Aprilia dan sebagainya. Tapi kalau sudah ban terpakai selama 15 lap khususnya, ternyata kecepatan dari M1 itu semakin cepat. Bukan semakin cepat sih, maksudnya semakin bagus
dropnya itu lambat dibandingkan dengan para tim lainnya. Dan inilah yang membuat Sumringah Cak senang karena dia merasa puas dengan performa F1 sejauh ini yang membuat Fabio tersenyum. Nah, proyek ke depan di tahun 2024 nanti, kata dari Fabio adalah Yamaha memperbaiki cornering speednya. Sepertinya Yamaha akan berusaha untuk mengembalikan DNA Yamaha masa lalu, yang mana kekuatan dari motor ini adalah cornering speed yang luar biasa. Itu ya Cak ya. Nah, kembali ke Marquez Cak. Jadi Kang Mas, informasi yang kita dapatkan terbaru dari Alberto Puig, ternyata Honda atau HRC memberikan keleluasaan kepada Marc Marquez untuk tes Ducati di Valencia. Jadi Honda tidak akan melarang, Honda memberikan izin. Ini adalah good news buat Marquez, ini adalah kabar gembira buat Marquez. Jadi Honda tetap akan memberikan keleluasaan, mengizinkan Marquez untuk ngetes Ducati di Valencia nanti. Jadi itu yang ditunggu Kang Mas. Dan teman-teman, ada sebuah informasi dan isu yang sangat hot, bahwa diduga Marquez ke Gresini Ducati ini tidak digaji. Jadi itu konfirmasi dari Ciabatti Ducati yang memberikan semacam clue kepada para media semuanya, bahwa katanya Marquez itu gabung ke Gresini tidak digaji, Cak. Ini kan mengejutkan sekali. Padahal kita tahu bahwa Honda selama ini menggaji Marquez di angka 218 miliar per tahun. Dan ternyata di Gresini rumornya sebelumnya adalah 60 miliaran. Justru sekarang dikonfirmasi Ciabatti bahwa Marquez datang ke Ducati itu tidak digaji. Ini mengejutkan, akan tetapi ternyata ini pun dibantah oleh Marquez yang memberikan konfirmasi bahwa tidak satupun orang yang tahu dia digaji atau enggak. Even di Honda pun angka tersebut tidak ada yang tahu karena semuanya konfidensial. Jadi Marquez hanya menekankan bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Ciabatti karena dia tetap digaji walaupun nominalnya nggak disebutkan. Jadi itu konfirmasi Marquez yang ya menarik ya. Kita hanya ngomongin gaji, tiba-tiba seperti sensitif lah ya kita ngomongin gaji, tiba-tiba Marquez juga menyanggah. Dan beberapa rumor memang mengatakan, Cak, dengan bergabungnya Gresini maka sepertinya akan banyak sponsor datang ke Gresini karena Marquez ini masih menjadi daya tarik tersendiri bagi para sponsor. Dan rumornya Cak ya, akan ada beberapa sponsor yang masuk ke Gresini Team tahun depan. Jadi itu adalah konfirmasi yang bisa IBB berikan ke kalian semuanya. Dan itulah Cak kabar terbaru tentang MotoGP. Jadi Kang Mas, memang kalau kita membahas mengenai pertarungan di MotoGP 2023 ini cukup menarik karena jika kita lihat Ducati adalah motor yang sangat superior. Bayangkan aja Cak, dari 17 race Ducati menguasai 14 race, jadi menang 14 race. Hanya 3 kali saja miss, dan ini memberikan penekanan bahwa si jenggot putih, bahasanya Cak, si jenggot putih alias Gigi D'Alina memang luar biasa. Gigi memberikan semacam perbedaan kepada Ducati setelah dia 10 tahun bergabung dengan tim Piaggio, dan dia berhasil meracik sebuah mesin pembunuh, the killing machine yang tak terkalahkan. Inilah yang membuat isu bertebaran, Cak. Isu datang sangat kuat bahwa Honda sepertinya akan membajak Gigi ke dalam tubuh HRC. Nah, ini juga dibahas oleh beberapa media luar Spanyol, Italia, dan ternyata dari Gigi sendiri saat ini menjawab dengan sangat santai bahwa tidak make sense jika dia akan ke HRC atau ke Honda, karena dia merintis dari awal sampai dengan sekarang ini adalah butuh perjuangan panjang. Gigi dianggap berhasil membuat Ducati menjadi mesin yang luar biasa, tidak hanya pada MotoGP, karena di World Superbike pun demikian. Sehingga rumornya Honda memberikan penawaran yang sangat besar, Cak, angka yang gede banget. Dan memang kalau kita lihat secara pernyataan dari Gigi ini semuanya diplomatis, tidak ada penolakan yang tegas bahwa dia bilang, oh tidak, saya nggak akan ke Honda, saya akan tetap Ducati. Tidak, dia hanya memberikan pernyataan bahwa tidak logis jika dia sudah berjuang dari Ducati awal, yang mana sebuah pabrikan tidak dipandang dan sekarang menjadi luar biasa sukses. Jadi tidak logis jika dia tinggalkan. Itu aja konfirmasi dari Gigi D'Alina. Akan tetapi isu tentang HRC akan membajak Gigi ini masih tetap kenceng banget ya disuarakan oleh para media luar. Dan kita lihat saja seperti apa, apakah betul Gigi akan tahan dengan godaan uang yang luar biasa. Karena memang saat ini dikatakan oleh Alberto Gomez, saya tahu kan Alberto Gomez yang ngomong-ngomong mengenai video Alberto belum IBB garap, Cak ya, karena kesibukan gara-gara pasti harus menerjemahkan, ini kan effort banget ya. Tapi yang jelas Alberto memberikan pernyataan bahwa sekarang ini MotoGP Team yang terbesar itu adalah Honda. MotoGP Team yang memiliki budget sangat luar biasa adalah Honda. Dan dari kacamata Alberto Gomez yang mengejutkan adalah the best engineering di MotoGP itu masih Jepang. Itu kata Alberto dengan beberapa alasan yang IBB akan share dalam video nanti supaya saya mencerahkan ya. Itu aja Cak, update IBB
tentang MotoGP Thailand yang akan diteruskan ke Sepang Malaysia. Dan kita lihat pertarungan dari Pecco Bagnaia dan Jorge Martin yang memang Cak, saat ini Martin memberikan pernyataan bahwa suka nggak suka sekarang pressure sudah ada. Dia tidak bisa pungkiri pressure-nya sangat kuat sehingga dia tidak tenang. Ya, dia jujur mengatakan itu. Dan kita lihat apapun itu memang secara duel head to head kelebihan dari GP23 adalah breaking point yang mana itu tidak dimiliki oleh motor Martin. Itulah yang membedakan sehingga Martin selalu berinisiatif untuk attacking, lari supaya tidak duel head to head dengan Pecco karena akan kesulitan pada braking area yang memang tidak terlalu kuat dibandingkan dengan Pecco ataupun Brad Binder. Jadi memang KTM Cak kelebihannya adalah breaking point, kekuatan pengereman yang sangat dekat. Tetapi memang saat ini KTM masih ada PR tersendiri untuk akselerasi. Kita lihat saja seperti apa pertarungan di masa depan. Apakah Jorge Martin bisa tenang? Atau apakah Pecco juga mampu menjungkalkan dominasi Martin? Karena pada kondisi normal, jika tidak crash, Martin ini masih sangat sulit dikalahkan oleh Pecco. Itu aja Cak, update benaran. Semua mencerahkan, dan kalau teman suka video ini cuma like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.